Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Teresia Rosantisai, asal dari SMA Negeri 1 Wolowaru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Saat ini saya melakukan kegiatan praktik pembelajaran materi hukum Archimedes dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Baik. Semangat ya, kita ada semangat sedikit. Baik, untuk memulai kegiatan kita atau pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa ya. Ibu minta kesediaan Sisil untuk mengantar kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kayaknya lemas semangat pagi nih. Ini mau cek. Kita ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada orang memang ini ya yang tidak hadir. Jadi tidak apa-apa ya. Pembelajaran kita tetap berlangsung. Kita tetap semangat. Kita doakan juga untuk mereka yang tidak hadir bersama kita. Lekas sembuh ya. Bisa Pagi-pagi luar biasa. lagi. Selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita. Semangat. Kalau kamu semangat, ibu lebih semangat lagi. Ya. Oke, baik sudah kita lanjut saja ke pertemuan kita yang kedua. Masih berkelanjutan dengan pertemuan kita sebelumnya minggu lalu. Kita masih membahas materi yang sama ya. Tentang apa? Hukum Archimedes. Tentang hukum Archimedes. Oke, tentang hukum Archimedes. Ibu tanya dulu ya pertanyaan. Minggu lalu itu yang kita pelajari itu tentang apa minggu lalu? Ayo pertemuan kita minggu lalu. Satu orang angkat tangan. Jangan tenang. Ayo. Pertemuan kita minggu lalu belajar tentang apa? Ya, Sisi? Pengaruh volume benda terhadap gaya angin. Oke. Pengaruh volume benda terhadap gaya Arus. maksudnya hukum Archimedes. Oke. Sudah. Untuk pertemuan kita di minggu yang kedua ini, pertemuan yang kedua, kita lanjut ke indikator yang kedua. Oke. Ini. Yang kedua ini bisa baca ya? Bisa. Menganalisis pengaruh massa jenis benda dan massa jenis Terkait pengaruh benda pada peristiwa apung, melayang, dan tenggelam. Ya, dengan yang indikator yang ketiga, menerapkan aturan Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. tujuan pembelajaran. Untuk apa kita belajar? Jadi, untuk yang kedua ini, kedua, ini. Peserta didik dapat menentukan pengaruh massa jenis fluida dan massa jenis benda pada peristiwa terapung, Melayang dan tenggelam. Peserta didik dapat menemukan beberapa penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan Sehari-hari. Supaya kita belajar ilmu ini ada manfaatnya juga untuk kehidupan kita. Setuju tidak? Jangan sampai nanti belajar fisika ini untuk apa? Belajar hukum Archimedes ini untuk apa? Ya, oke. Kita akan masuk ke pembelajaran kita kegiatan ini setelah kita sajikan ini. Mode pembelajaran masih sama seperti pertemuan kita minggu lalu ya. Menggunakan mode pembelajaran problem based learning. Ada masalah, nanti masalah itu kita selesaikan. Dalam bentuk sama hari ini juga kita akan menggunakan metode eksperimen. Ya, kita bereksperimen lagi. Senang dengan eksperimen? Senang. IPA ya. Oke. Nah, untuk yang awal ini supaya memacu pemikiran kita,
orientasi kalian pada masalah, Ibu ada satu video. Video ini, ya, Ibu akan putarkan videonya. Coba kita baca ya. Disimak dan didengar. Pada 24 April, tekanan udara diboleh masuk ke dalam tangki. Jadi, tangki ketika berisi udara berfungsi sebagai Untuk orientasi kita pada masalah, karena kita hari ini indikatornya untuk menganalisis peristiwa terapung nelayan dalam tenggelam, berarti kita tetap dalam diskusi kelompok ya. Ibu akan bagikan kamu tetap dalam kelompok. Nanti di dalam kelompok kamu akan melakukan kegiatan eksperimen dan diskusi bersama. Oke. Untuk itu, Ibu bagikan kalian dalam kelompok. Kelompok 1. Misalnya, yang sudah dibacakan kelompoknya langsung bentuk dalam kelompok. Membagi peserta oke. Kelompok, kamu akan melakukan percobaan hari ini berdasarkan LKPD yang akan Ibu berikan. Oke, kelompok 1, Carlos, ini ambil LKPD-nya nak. Kelompok 2, Des, Natalia, tadi ambil LKPD itu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Desi, kelompok 4, Emilia, dan kelompok 5, Presensia. Silakan membentuk kelompoknya. Dan alat-alat percobaan yang akan digunakan, silakan. Kondisinya. Waktu selanjutnya, Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk melakukan kegiatan eksperimen. Silakan. Kamu kelompok 3 ada semua? Ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kegiatan eksperimen kamu dan diskusi yang sudah kamu lakukan. Kalau pertemuan minggu lalu kan di kelompok 1, pertemuan minggu ini kita ke kelompok 2. Kita mau tahu hasil kerja dari kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Suaranya kurang keras. Sudah siap? Siap. Oke, baik. Waktu sepenuhnya Ibu silakan kepada kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan
dari eksperimen yang telah kami lakukan. Sekarang kepada pembaca saya persilakan untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Percobaan hukum Archimedes. F. Tabel hasil eksperimen. Kelas 1, keadaan awal telur tenggelam. Campuran air dan garam tanpa adanya campuran garam. Keadaan akhir telur tenggelam. Kelas kedua, keadaan awal telur tenggelam, campuran air dan garam, 1,5 sendok, keadaan akhir telur melayang. Kelas ketiga, keadaan awal telur tenggelam, campuran air dan garam 5 sendok, keadaan akhir telur melayang. G. Analisis data. 1. Setelah mengisi data pada tabel, apakah ada pengaruh penambahan garam dalam air? Jawabannya, pengaruh garam dalam air adalah untuk menambah massa jenis air. Semakin banyak garam yang diberikan, maka akan mempengaruhi massa jenis larutan garam. Kedua, mengapa telur dapat terapung? Jelaskan. Telur dapat terapung disebabkan massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis fluida, dalam hal ini adalah larutan garam. Nomor 3, mengapa telur dapat melayang? Jelaskan. Telur dapat melayang karena massa jenis telur sama dengan massa jenis fluida atau larutan garam. Nomor 4, mengapa telur dapat tenggelam? Jelaskan. Telur dapat tenggelam di dalam air karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air atau tanpa adanya campuran garam. Oke, masih hubungannya dengan hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes itu bahwa kalau yang minggu lalu kita belajar tentang peristiwa gaya hubungan antara tetapi sesungguhnya hukum Archimedes juga ada hubungannya dengan yang namanya apa tadi yang kita sebut belum tadi? Massa jenis. Fa sama dengan rho. Ini yang kita belum. Rho dikali G dikali volume fluida. Ini apa yang di depan sini ya? Ada 3 keadaan toh. Seperti yang pada kamu lakukan percobaan tadi eksperimen. Telur bisa melayang, telur bisa terapung, bisa melayang dan bisa tenggelam. Itu bisa terjadi demikian. Oke, dari bisa terapung dulu. Terapung. Nah, dikatakan benda itu terapung apabila gaya ke atas, tadi belum sempat dijelaskan ya. Gaya ke atas atau gaya apung itu harus lebih besar daripada gaya berat benda itu sendiri. Ya. Di sini dalam hal ini kita menggunakan apa? Telur. Ya. Oke, dari konsep tersebut ini bisa dibacakan. Kalau secara matematikanya, matematis persamanya FA sama dengan W, di mana gaya apung itu adalah rho. Rho itu apa tadi? Massa jenis. Apung rho fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup dalam fluida sama dengan rho benda dikali G benda dikali G kecepatan gravitasi dikali volume benda. Maka kita bisa tentukan berapakah atau hubungan antara massa jenis fluida dalam hal ini larutan garam atau air tadi dengan massa jenis benda. Untuk peristiwa terapung maka massa jenisnya mana yang lebih besar harusnya? Ya, massa jenis apa tadi? Massa air. Massa jenis dari supaya terapung tadi. Ya, yang
melayang. Oke. Masa jenis fluida dikali G, ini persamaan FA ini yang kita sudah dapat di pertemuan kali lalu, sama dengan masa jenis benda. Dalam hal ini kita gunakan telur dikali G dikali volume benda. Oh, kalau ini kita hilangkan, kita tiadakan. Kenapa kita tiadakan? Maksud dalam hal ini kita hanya melihat masa jenisnya saja, ya, masa jenisnya saja. Maka dikatakan bahwa masa jenis apa yang sama? Fluida. Sama dengan masa jenis benda. Maka peristiwa ini namanya peristiwa melayang. Peristiwa yang terakhir tenggelam. Kalau misalnya beratnya, ya, lebih berat atau apunnya lebih kecil, gaya ke atasnya lebih kecil, gaya berat itu tarik ke bawah itu, maka benda akan tenggelam. Ya, kayak telur tadi ya, sama sekali baru dimasukkan darah, kok telurnya tenggelam? Ini karena ini gaya apunnya lebih kecil daripada gaya berat dari telur itu sendiri. Lalu kaitannya dengan masa jenis apa? Berarti coba, kalau misalnya telurnya tenggelam, berarti masa jenis apa yang besar? Masa jenis dari besar daripada masa fluida. Atau masa jenis fluida lebih kecil daripada masa jenis benda. Gitu. Halo. Oke. Sudah paham? Sudah. Yakin sudah? Yakin. Kalau misalnya ada yang belum dimengerti, boleh bertanya lagi, ya. Boleh bertanya lagi supaya semakin dipahami. Kamu semakin paham, kamu semakin mengerti. Oh, ini hukum Archimedes. Ya, ini namanya hukum Archimedes. Oke. Kalau begitu, kita bisa simpulkan ya. Kalau minggu lalu kita simpulkan hukum Archimedes, masih ada kaitannya dengan hukum Archimedes. Untuk pertemuan hari ini, kita simpulkan bahwa adanya pengaruh masa jenis fluida dengan masa jenis benda pada peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam sesuai hukum Archimedes. Di mana tadi ada pengaruh dari masa jenis, baik fluida maupun benda. Masih ada yang mau bertanya atau belum paham? Ya. Kita coba satu soal ya, satu soal uji pemahaman dulu. Kita nanti bahas sama-sama. Setelah itu kita adakan kuis sederhana, kuis singkat, supaya membangkitkan semangat kamu. Kita sama-sama di depan saja ya. Kita jawab, apakah terapung? Nomor yang kedua. B. Jika sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka
kehidupan sehari-hari. Ya, penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari.